manusia. Dan ternyata tepatnya pada tanggal 28 Februari, seorang penculik pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini saya Noviana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Terima kasih Pak Jokowi. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kami aktivis 98, keluarga korban selama hampir 26 tahun, keluarga yang selalu memperingati Kamisan hampir 18 tahun, di mana mereka menuntut keadilan, mereka mencari keadilan. Tapi apa yang keluarga korban dapatkan? Bukan keadilan, tapi justru tangisan dan kepedihan. Luar biasa dan luar biadabnya Jokowi. Seekor anjing pun, ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang sudah mendukung memilih Joko Widodo menjadi RI 1 selama 2 periode, maka saya pula lah salah satu orang yang akan berada di garda terdepan untuk melawan rezim Joko Widodo. Saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada rakyat Indonesia, kepada keluarga korban 98, saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Kita lah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Iya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Dan ternyata martabat, harga diri moral lebih indah. Halah Nov, nggak usah sok-sokan begitu. Mana nih. Ini loh saya, salah satu rakyat Indonesia yang akan mendukung Bapak Jokowi dan akan selalu membela Bapak Jokowi. Kamu kan yang namanya si Novi Bule yang kemarin bikin statement bahwasannya Bapak Jokowi itu adalah iblis yang berbentuk manusia. Kamu kan? Dan waktu saya bela Bapak Jokowi, saya bikin VT, ya. Kamu laporkan akun saya kan? Sampai akhirnya saya kena ban oleh TikTok dan VT saya dihapus. Tapi alhamdulillahnya Nov, ya, ada salah satu akun namanya Gusti Aji itu sempat merepost VT saya, ya. Waktu itu VT saya menanggapi tentang statementmu itu, ya. Bahkan sampai ada tetanggamu itu yang nge-DM saya, ya kan, memberitahukan bagaimana sebetulnya kehidupanmu yang sesungguhnya. Saya kasihan loh sebetulnya dengan hidup kamu, meskipun kamu sudah berbuat jahat dengan saya. Nggak usah sok-sokan begitu, ya. Kita ini pendukung Bapak Jokowi ini bisa melakukan hal-hal yang lebih bermartabat, terhormat dan elegan, ya. Nggak usah harus turun ke jalan, nggak usah harus teriak-teriak cari makan nasi bungkus di jalanan, ya. Kita lebih terhormat, ya. Beda kelas Nov, beda kelas. Gua bikin video ini buat si Novi Bule, hebat lo ya, udah take down video gua. Sampai akun gue diblokir selamanya. Gue gak bakal nyerah. Gak ada mundurnya gue buat kebenaran, ya? Lo orang-orang munafik, lo akan mendapat balasan nanti dari kelakuan diri lo sendiri. Lihat aja, kita buktiin, ya gak? Asal Jokowi adalah iblis berkedok manusia.
Iya, sampai sekarang saya masih mempertanyakan kenapa masih ada aja orang yang seperti ini ya, suka menjelek-jelekkan, menghina, menjatuhkan daripada nama, wibawa, martabat daripada Presiden Jokowi ya. Apalagi ini ada seorang ibu, seorang yang dituakan, seorang yang sudah dewasa secara umur. Tapi ternyata saya melihat bahwa ibu ini diragukan moralitas dan juga etikanya sebagai seorang yang dituakan ya. Ternyata memang benar bahwa umur itu tidak menjamin seseorang itu dewasa secara sikap, secara tindakan, secara kata-kata. Terbukti daripada ibu ini. Dia mudah sekali dijadikan alat atau tunggangan politik untuk seorang pengecut yang bersembunyi di balik dia ya, untuk menyerang lawan politiknya ya. Karena apa? Terbukti bahwa selama ini pasti dia itu menikmati program-program pemerintah kan ya. Tetapi kenapa dia itu melakukan hal-hal yang rendah seperti ini? Dia selama ini menikmati bansos kok, menikmati PKH, menikmati KIP, menikmati KIS, menikmati BPJS, program dari pemerintah lainnya, sembako-sembako, beras segala macam. Tetapi dia melakukan hal-hal yang rendah seperti ini gitu ya. Di mana itu rasa rasa balas budi, rasa terima kasih itu? Apakah masih ada sebenarnya ya? Saya pikir ini adalah orang yang tidak tahu sama sekali tentang dirinya sendiri. Dia sudah dibantu oleh pemerintah ya, keluarganya sudah dibantu, tetapi dia menjelek-jelekkan Presiden Jokowi sedemikian buruknya ya. Ini kan sama seperti gini teman-teman. Ketika kita nginep di rumah seseorang ya, kita bertamu seseorang, mempercayakan makan minum kita, kenyamanan, keamanan kita kepada keluarga itu, kepada si pemilik rumah. Dan di sisi lain kita ternyata ngomong-ngomong di luar bahwa kita menjelek-jelekkan keluarga itu. Keluarga itu kok seperti ini, kok seperti ini ya, memberikan makan kok seperti ini, memberikan minum kok seperti ini, nggak layak sepertinya dan sebagainya. Nah, apakah kita itu layak dikatakan sebagai orang yang tahu terima kasih ya, layak dikatakan sebagai orang yang tahu balas budi? Sama seperti ibu ini ya, walaupun memang kewajiban pemerintah menjaga keamanan, kenyamanan ya, makan minum daripada masyarakatnya, tetapi tidak seharusnya juga dia itu menjelek-jelekan Pak Jokowi secara pribadi seperti itu, menyerang secara personal ya. Dan saya pikir orang-orang yang bersembunyi di balik ibu ini, yang menggunakan ibu ini sebagai alat politik, itu adalah pengecut, karena mereka itu hanya berani bersembunyi di balik layar, menggunakan ibu-ibu yang sudah lansia, nenek-nenek, untuk bisa menyerang lawan politik mereka tanpa mereka berani untuk keluar-keluar di media sosial ya. Pemerintah nggak berpikiran untuk menangkap ibu-ibu atau lansia ini. Karena apa ya? Karena mereka pasti akan diperhadapkan ya, mereka orang-orang pengecut ini pasti akan melindungi diri mereka, menjadikan demokrasi ya, sopan santun kepada orang tua itu sebagai tameng, sebagai alat untuk melindungi diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri ya. Tentunya pemerintah itu tidak bisa berbuat sesuatu hal yang tegas terhadap orang-orang ini ya, atau ibu-ibu atau lansia ini yang keluar-keluar di media sosial ya, karena mereka diperhadapkan sama hal yang sulit. Inilah orang-orang pengecut seperti itu ya. Pengecut, saya pikir mereka hanya berani mereka hanya berani berlindung di balik layar, menggunakan ibu-ibu yang sudah lansia dan juga ibu-ibu yang pikirannya masih sempit, masih dangkal, untuk bisa menyerang lawan politik mereka tanpa mereka itu bisa dipersalahkan. Mereka tidak akan bisa dipersalahkan dan diperhadapkan sama pidana ya, karena itu tadi mereka menggunakan tameng demokrasi lah, tameng sopan santun, harus sopan santun kepada orang tua dan sebagainya, harus menghormati orang tua, menghargai orang yang sudah tua dan sebagainya ya. Nah, saya pikir ini adalah contoh orang-orang pengecut. Jadi please lah ibu-ibu atau siapapun, nenek-nenek di luar sana, kalian kalau kalian ingin menjelek-jelekan Pak Jokowi secara pribadi atau pemerintah secara pribadi tanpa kalian memikirkan budi baik daripada pemerintah terhadap keluarga kalian, kehidupan kalian nggak usah lagi menikmati program-program pemerintah itu ya. Untuk apa kalian menikmati program pemerintah, makan minum daripada program pemerintah, tetapi kalian itu menyerang, menjelek-jelekkan Pak Jokowi secara personal ya. Saya pikir ini adalah orang yang tidak bermoral dan tidak beretika kira-kira. Salah satu kritik terbodoh adalah kritik yang semacam video yang aku stage ini, di mana di situ selain tidak etis dan melanggar norma sosial, dia juga melanggar kode etik dalam hukum, di mana dia dengan secara terang-terangan menyebut seseorang, nama seseorang dengan hal-hal makian yang semacam itu. Mungkin boleh jika Anda mengkritik bukan orangnya, tapi Anda sebut sebagai presiden. Tapi ketika intensi Anda bilang itu Jokowi, artinya Anda sudah mengkritik atau menghujat bahkan orangnya, bukan presiden sebagai jabatannya. Itu salah satu poin yang aku tangkap dari video ini. Dan memang orang seperti ini bisa dan sangat layak untuk dipenjarakan ketika dia mengkritik semacam itu, yang sebetulnya tidak ada poinnya, di mana dia hanya menghujat. Apalagi di poin-poin berikutnya yang dia katakan. Di poin-poin berikutnya yang dia katakan, bahkan dia bilang bahwa Jokowi dianggap gagal atau bodoh atau sebagai pengkhianat ketika dia mengangkat seorang Prabowo mendapatkan gelar kehormatannya dengan dikatakan bahwa Prabowo adalah pelaku pelanggar HAM. Itu salah satu kebodohan berikutnya, bahwa di sana memang tidak pernah ada bukti secara nyata dan Prabowo tidak pernah dihukum bersalah secara hukum yang sah dia sebagai pelanggar HAM. Itu yang harus Anda tahu.
Jadi sebagai orang yang terdidik atau mahasiswa atau apapun latar belakang Anda, harusnya Anda itu sadar dan paham bahwa ketika berbicara di depan umum atau pers, Anda harusnya juga mengindahkan kode-kode etis dalam jurnalistis dan juga tentunya dalam pemberitaan seperti ini ketika Anda bicara di atas panggung. Jadi harus berwaspada penuh dengan kata-kata yang diucapkan dan harus hati-hati, dan semuanya harus diungkapkan berdasarkan fakta yang ada. Jangan ngarang, jangan nuduh, jangan ngibul. Yo, ngene iki lho, cat lho. Aduh, kok ngene kok dijar-jar nih, kok tambah nemen lho. Lah ya kurang sabar piye Pak Jokowi, Neng dia neng presiden sing sabare kayak Pak Jokowi. Cangkem rombongane sapa iki sing muni kaya ngene. Yo. Ngenes aku ngrungokne omongane janan. Jan ngenes aku. Aduh, nek negara liya nang negara luar no ngene iki wis diselesaikan apa ya cah kira-kira cah. Indonesia ini sebenarnya kurang demokrasi yang seperti apa. Masyarakat bebas melakukan pendapatnya, mengeluarkan pendapatnya, mengkritik gitu kan. Udah dikasih kebebasan gitu. Tapi semakin kesini semakin kebebasan itu dijadikan kayak apa ya? Terlaluan gitu loh. Menghina presiden dengan seenaknya, ngomongnya kotor banget, sebutan-sebutan yang nggak pantas untuk presiden gitu kan. Mungkin kalau di zaman Pak Soeharto, orang-orang seperti ini tuh udah nggak tahu jadi. Astaga, kok bisa ya sejahat itu mulutnya berbicara. Tapi kok aneh, TikTok bisa meloloskan video ini gitu loh. Sudah tahu video ini tidak beres, tapi diloloskan oleh TikTok. Ini mah sudah perbuatan makar ini. Menghina kepala negara, menghina martabat kepala negara. Kan harusnya dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Astaga, kok bisa ya?